Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi kita terkait dengan eh, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hari ini topiknya adalah kajian mengenai hak asasi manusia. Jadi ini meneruskan dari pertemuan kita kemarin terkait dengan kajian mengenai demokrasi. Ya, salah satu turunan dari demokrasi adalah pengakuan terhadap yang namanya kajian hak asasi manusia. Oke, kita mulai dulu dari definisi. Jadi yang dimaksud dengan definisi dari hak asasi manusia yaitu adalah hak yang memang melekat dari manusia itu sendiri atau individu itu sendiri sejak dia lahir. Ya, tanpa hak tersebut ya makanya manusia dia tidak bisa hidup sebagai manusia. Nah, jadi itu ya definisi dasar dari yang disebut sebagai hak asasi manusia. Oke, jadi ini ya definisinya ya yang disepakati oleh secara universal ya. Oke. Nah, karena ini adalah hak alamiah yang terdapat yang ada melekat pada diri manusia dari sejak lahir, maka tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Seperti itu. Makanya eh, ketika ada usaha-usaha untuk mencoba merampas hak-hak ini dari seseorang, maka ini yang kita sebut sebagai konsep pelanggaran HAM. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, hak asasi manusia sendiri itu adalah merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kode kemanusiaan luhur. Jadi ini hak hak asasi manusia yang melekat pada diri kita ini kan merupakan salah satu pembatas kita ya antara kita dengan binatang ya, ya ini pembeda kita seperti itu. Nah, jadi tanpa hak asasi manusia maka manusia itu tidak akan bisa dibedakan dengan binatang seperti itu. Nah, lalu kita lihat juga ya dalam sejarah umat manusia ya telah terjadi kejadian di mana seorang atau golongan manusia ini banyak mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan untuk memperjuangkan haknya. Terus juga sebaliknya ya ada juga penguasa-penguasa yang dari golongan manusia yang memberikan kepada seorang atau golongan apa yang menjadi haknya. Nah, mengenai apa yang menjadi konten dari isi hak asasi manusia, banyak terdapat versi. Ya, yang pertama kalau kita lihat ya versi menurut kaum muslimin itu sendiri yaitu adalah mengenai piagam Madinah. Ya, bagaimana kemudian di situ Rasulullah SAW ya itu menetapkan hak dan kewajiban kaum muslim dan kaum Yahudi ya. Jadi semua orang ya di situ ya terlepas dari latar belakang agama maupun latar belakang ada budaya dan rasnya ya semuanya memiliki sebuah hak yang sama ya dan dan hak dan kewajiban itu menjamin kerukunan mereka dalam hidup berdampingan. Oke. Lalu ada lagi versi dari Inggris, ya, misalnya Magna Carta ya. Nah, jadi di sini dalam Magna Carta ini dalam piagam Magna Carta ini mengharuskan bahwa Raja Inggris itu dibatasi kekuasaannya. Seperti itu. Lalu kemudian Raja Inggris diharuskan menghormati hak gereja, ya, hak penduduk dan wajib melindungi dari warga negara, ya. Oke, lalu ada lagi versi dari Inggris ya, versi dari Inggris ya. Jadi ada lagi versi dari Inggris ya. Tadi selain Magna Carta ada lagi Bill of Rights ya. Nah, ini kebebasan dari warga negara ya untuk memeluk agama, terus kemudian memilih perwakilan yang ada di parlemen, berbicara mengemukakan pendapat ya. Terus kemudian undang-undang dan pembentukan tentara ya kan atau berhadapan dengan keputusan raja ya. Oke. Lalu ini adalah versi Amerika ya dengan Declaration of Independence ya deklarasi kemerdekaan Amerika ya yang dimana dalam Declaration of Independence itu eh, apa namanya mengakui kebebasan ya kebebasan dan kesamaan dari setiap orang yang ada di Amerika seperti itu. Lalu ini pada masa revolusi Prancis ya yaitu adalah La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ya jadi naskah pada tahun 1789 yang mencetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim Prancis. Jadi pada waktu itu
apa namanya, Prancis memang diperintah oleh raja yang diktator, yaitu Louis ke-16 ya, yang memerintah secara absolut ya, tanpa ada undang-undang yang membatasi kekuasaannya. Nah, sehingga pemerintahan yang absolut ini membuat Prancis bangkrut pada waktu itu. Nah, bangkrutan kerajaan Prancis pada waktu itu tentu saja memberikan dampak bagi masyarakatnya gitu. Nah, karena dampak yang sedemikian besar akibat kebangkrutan dari kerajaan Prancis itu, maka kemudian rakyat memberontak melawan kerajaan ya, sehingga berhasil menangkap Raja Louis ke-16 ya. Nah, disitulah kemudian diumumkan bahwa Prancis berubah status dari tadinya adalah sebuah negara monarki menjadi sebuah negara republik. Dan revolusi Prancis ini menjadi tonggak utama ya dari menjalarnya demokrasi yang ada di Eropa ya. Nah, karena ini sudah mulai menjalar juga ke negara-negara di tetangga di sekitarnya ya. Bagaimana kemudian masyarakat mulai melawan dominasi dari para monarki ini. Oke, nah kemudian Bill of Rights-nya Amerika ya. Nah, kalau tadi kan Bill of Rights-nya Inggris ya. Nah, jadi di Amerika ya ini berisi tentang pengakuan kebebasan pribadi, pembatasan kekuasaan pemerintah, ya kan, dan pemberian sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Seperti itu. Oke. Lalu versi Indonesia tentu saja ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Nah, di situ ada pengakuan terhadap hak dan kewajiban kewarganegaraan. Nah, kalau di kita itu ada pada pasal 27 sampai kalau nggak salah dari 27 sampai pasal 33. Nah, itu memuat tentang kewajiban hak dan kewajiban warga negara ya, mulai dari negara memelihara fakir miskin, terus jaminan atas pendidikan, jaminan untuk memeluk kebebasan agama masing-masing, sampai kepada kegiatan ekonomi ya. Nah, bagaimana sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak itu dikuasai oleh negara gitu. Nah, lalu yang terakhir yang universal itu adalah Declaration of Human Rights dari PBB yang kemudian menjadi standar dari penerapan aturan HAM yang ada di dunia seperti itu. Oke, nah terus kemudian bagaimana kondisi hak asasi manusia saat ini? Ya, memang kondisinya saat ini masih jauh dari kata ideal karena memang kadang-kadang ada negara-negara yang punya standar ganda dalam masalah penerapan HAM ini sendiri. Ya, contohnya misalnya Amerika Serikat, ya, di mana dia selalu menggembar-gemborkan hak asasi manusia, ya, nah, tapi dia sendiri kemudian misalnya menginvasi negara lain, nah, terus kemudian di negaranya sendiri juga banyak sering banyak terjadi diskriminasi terhadap kaum minoritas, ya, seperti itu. Nah, jadi setiap negara itu memiliki versinya sendiri terkait dengan hak asasi manusia, termasuk juga negara kita. Sehingga perbedaan-perbedaan interpretasi mengenai HAM ini sendiri yang menyebabkan sulit untuk mewujudkan konsep HAM yang ada di seluruh dunia. Oke. Nah, ini tadi ya, jadi sudah dijelaskan HAM dan dokumen dalam Indonesia. Oke. Nah, ini secara universal ya. Jadi meliputi adalah hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, sampai ke perlindungan anak. Nah, yang masih menjadi kontroversi mengenai permasalahan mendasar di HAM ini, yaitu adalah terkait dengan hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup ini kan ini melebar kemana-mana ya, termasuk juga menentang keputusan hukuman mati seperti itu, ya. Oke. Nah, terus kemudian ada kategori HAM, yaitu adalah kategori hak-hak sipil dan politik, ya. Nah, kategori hak ekonomi, sosial dan budaya, kategori hak-hak solidaritas, ya. Oke. Oke, nah kemudian ada hak-hak sipil dan politik. Nah, hak sipil, ya, hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan dan hak atas prosedur hukum yang adil, gitu kan. Terus kemudian ada hak-hak politik, ya, nah, berarti adalah hak untuk kita berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Begitu. Nah, ini juga masuk dalam kategori hak asasi manusia. Lalu ada apa lagi? Ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, nah jadi seperti misalnya jaminan sosial, standar hidup yang layak, dan lain sebagainya. Gitu.
Oke, terus kemudian ada lagi hak solidaritas, jadi hak atas perdamaian, hak atas lingkungan. Nah, ini yang sekarang sedang ini ya, sedang tren ya isunya ya, hak terkait lingkungan, hak atas pembangunan ya. Oke. Nah, terus kemudian hak asasi ini juga disebut sebagai non dirigible. Dibagi ada dua ya, ada non dirigible and dirigible rights. Nah, jadi non dirigible itu yang bersifat absolut. Berarti kalau bersifat absolut, hak ini tidak boleh dikurangi ya, dilanggar, dikurangi atau diabaikan. Ya kan? Ya, seperti misalnya tadi ya, hak atas hidup, ya, hak atas pengakuan yang sama di hadapan landasan hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Oke. Oke, nah jadi kalau misalnya negara melanggar non-dirigible rights ini, maka bisa jadi nanti negara itu bisa dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Seperti itu. Lalu tadi yang sebelumnya adalah non-dirigible rights, sekarang kita masuk ke dirigible rights. Nah, berarti kan kalau dirigible rights adalah hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya dengan catatan adanya ancaman atau situasi darurat gitu ya. Jadi yang pertama adalah terkait menjaga keamanan ketertiban umum ya, menjaga kesehatan dan moralitas, dan menjaga hak dan kebebasan orang lain gitu. Nah, yang termasuk dalam kategori ini terdiri atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat dan berekspresi. Jadi hal-hal seperti ini dia boleh dikurangi atau dibatasi ketika situasinya ada darurat, seperti misalnya perang, atau misalnya kondisi bencana alam. Nah, itu kan situasi-situasi force major yang memaksa orang kemudian tidak harus menerapkan hak-hak seperti ini. Gitu. Oke, lalu ada hak asasi manusia dalam Perundangan Republik Indonesia. Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri ya, yang non dirigible rights itu ada 1 sampai 7, dari hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hak yang non dirigible, artinya tidak bisa dikurangi, tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar ya. Bahkan dalam kondisi yang darurat sekalipun. Oke, nah ini ya hak sipil dan perundangan Republik Indonesia. Oke. Jadi hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, ya, perlakuan atau pengumpamaan orang lain yang kejam dan tidak manusiawi, ya kan? Atas perlakuan yang sama di hadapan pemerintahan, seperti itu. Nah, kemudian hak Polexosbud. Nah, hak Polexosbud itu adalah hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Politik misalnya adalah berserikat dan berkumpul, gitu ya. Nah, ekonomi berarti setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan, seperti itu. Sosial, nah sosial berarti setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi, itu adalah sosial, ya kan? Apa namanya terkait budaya, ya kan, setiap orang juga berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan perkeadilan, seperti itu. Oke, nah contoh lagi yang budaya ya, negara mengakui setiap budaya ya. Terus kemudian setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari iptek seni dan budaya ya, ini hak-hak yang tergolong dalam seni dan budaya ya. Oke. Oke, terus kemudian apa lagi? Nah, ada hak-hak khusus dan hak atas pembangunan dalam Perundangan Republik Indonesia. Jadi setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, ya kan, ini mendapatkan perlakuan khusus. Ya, ada perlakuan khusus dari pemerintah, ya. Ya, karena memang juga dilindungi dalam undang-undang, dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Ya, kayak misalnya fakir miskin dan anak-anak terlantar. Gitu. Terus hak khusus oleh yang melekat pada diri perempuan dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Seperti itu. Oke, nah terus kemudian setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. Begitu. Nanti turunannya di sini adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ya, pengelolaan sumber daya alam yang harusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gitu. Oke, terus hak-hak yang mengatur tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia dalam Perundangan Republik Indonesia.
Oke, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, terus kemudian negara bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Oke. Jadi ini adalah tanggung jawab negara ya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia ya. Oke. Nah, eh, meskipun kita sebagai negara warga negara Republik Indonesia ya kita memiliki hak asasi manusia yang melekat pada diri kita, namun konsekuensi dari kita memiliki hak itu tentu kita punya yang namanya kewajiban gitu. Nah, kewajiban kita supaya hak asasi manusia terjamin itu tentu saja adalah patuh pada hukum di Indonesia, ya kan? Ikut serta dalam upaya bela negara dan menghormati hak asasi manusia orang lain gitu. Nah, tiga hal itu merupakan syarat agar hak asasi kita itu dilindungi oleh negara seperti itu. Oke, ini contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada masa kolonial ya. Ini uh, mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya ya. Ya. Oke. Nah, kondisi saat ini di Indonesia ya, Indonesia masih sangat jauh ideal dari negara yang kemudian menerapkan hak asasi manusia secara murni dan apa namanya secara murni dan konsisten seperti itu. Karena memang banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama pada masa lalu ya, ini masih belum terselesaikan ya, dan juga rekonsiliasi nasional ya, misalnya antara korban korban PKI ya, jadi di luar yang peristiwa G30S ya. Nah, ini masih menjadi PR gitu kan. Begitu juga misalnya kasus-kasus di apa namanya di Aceh ya, ketika Aceh masih dalam pembentukan GAM gitu kan. Nah, peristiwa-peristiwa pada masa reformasi gitu kan, itu masih menjadi PR buat kita gitu. Iya. Nah, ini contoh-contoh kasusnya. Nah, itu ada Petrus tahun 1982 sampai 1983 ya. Petrus itu adalah penembakan misterius ya. Jadi pada waktu itu Pak Harto memerintahkan ini ya, memerintahkan kepolisian ya untuk kemudian melakukan penembakan terhadap para ini ya, para preman ya, para brongcorah ya, para orang-orang yang residivis gitu yang baru keluar dari penjara yang membuat onar gitu kan. Nah, itu dilakukan pemburuan ya, yang kemudian rata-rata para preman itu ditembak di tempat seperti itu. Nah, memang efek kejut dari seperti ini adalah orang tidak lagi berani untuk berbuat kejahatan secara terang-terangan pada waktu itu. Gitu. Jadi memang ada pro kontra sih untuk terkait dengan yang khusus untuk Petrus tahun 82 sampai tahun 83 ini memang ada pro dan kontra. Satu sisi memang banyaknya terjadi unlawful killing, jadi pembunuhan tanpa proses peradilan seperti itu. Namun memang efek kejut yang dihasilkan adalah pada waktu itu ya kasus-kasus kejahatan itu menurun tajam, terutama di daerah ibu kota seperti itu. Ya. Oke, terus kemudian ada penculikan aktivis yang kemudian marak ketika pada masa reformasi gitu ya, gitu terus penimbunan KPI dan pelakuan terhadap tokoh Malari gitu. Oke, nah oke, terutama pada masa Orde Baru ya, kita masih banyak memiliki PR. Cuma memang sayangnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini ya, ketika pembentukan Komnas HAM terjadi, ya Komnas HAM tidak diperkenankan untuk mengusut kasus yang sifatnya sudah terjadi ya di belakang ya. Jadi dia tidak boleh mengusut kasus-kasus yang sudah terjadi di belakang ya, tapi yang diperbolehkan adalah kasus-kasus yang terjadi pada masa kekinian seperti itu. Ya. Oke, jadi ini adalah penyebab dari pelanggaran HAM. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi pemicu ya pelanggaran HAM di Indonesia. Yaitu adalah yang pertama paling banyak adalah terkait dengan kesewenangan, yaitu antara penguasa dan para aparatur negara, ya. Terus kemudian terjadi pembiaran oleh masyarakat itu sendiri atau sengaja melakukan pelanggaran HAM dan pertentangan antar kelompok masyarakat. Ya, oke. Oke, nah di Indonesia sendiri juga ada pengadilan khusus untuk apa namanya membahas ya atau kemudian mengadili ya kasus-kasus khusus HAM ya dan itu diatur sendiri undang-undangnya ya. Eh,
Jadi pengadilan HAM ini tidak mengikuti hukum formal seperti yang ada di KUHP, tapi mereka memiliki undang-undang sendiri gitu untuk terkait dengan pelanggaran HAM. Oke. Dan pengadilan HAM ini hanya bisa dibentuk ketika ada pengajuan dari Komnas HAM itu sendiri. Ya, nah, ketika ada Komnas HAM dan memang sudah terbukti ada indikasi dari pelanggaran HAM, maka baru pengadilan hak asasi manusia ini baru bisa dibentuk. Begitu. Iya. Nah, ketika dibentuk ini tentu saja pengadilan HAM ini tidak mengikuti alur yang ada sesuai dengan pengadilan pada umumnya ya. Kalau pada pengadilan pada umumnya kan mengikuti KUHP ya. Nah, tapi kalau di pengadilan HAM ini enggak, dia mengikuti undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM. Gitu. Oke, baik itu saja mungkin penjelasan saya sedikit terkait dengan apa namanya kajian hak asasi manusia di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi ya terkait dengan materi ini secara lebih lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya.